Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kita hari ini akan membahas materi kuliah model investasi bisnis. Jadi investasi biasanya bisnis ini merupakan suatu investasi. Nah, model investasi di sini akan kita bahas mulai dari mengapa mempunyai bisnis adalah instrumen investasi terbaik dan bagaimana menjalankannya. Ya. Tentunya banyak sekali bentuk investasi dana di masa depan yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan seseorang. Nah, dan bisnis itu sendiri adalah bentuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan bisa memberikan keuntungan lebih banyak sekaligus bisa dikembangkan. Ya. Namun meskipun menguntungkan, belum tentu bisnis yang dijalankan bisa menjadi sukses karena persaingan bisnis lebih kuat, sehingga diperlukan cara tepat untuk mengembangkan bentuk bisnis agar bisa diterima oleh masyarakat. Nah, poin ini kita tahu bahwa bisnis ini sebuah investasi. Nah, investasi untuk bisnis, bagi sebuah bisnis, investasi adalah hal yang sangat penting. Investasi merupakan senjata yang ampuh untuk mengembangkan bisnis yang kita jalankan. Ya. Di sini ada beberapa contoh tentang investasi bisnis. Yang pertama, menambah aset. Ya. Aset adalah hal utama yang harus diinvestasikan secara penuh ke dalam perusahaan. Aset ini bisa berupa lahan atau bangunan tempat operasional. Dengan begitu, biaya tahunan yang harusnya kita keluarkan dapat diminimalisasi. Selain itu, bangunan akan jadi aset berharga yang akan menambah value bisnis kita. Ya. Selain bangunan dan lahan, aset lain dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Bagi sebuah perusahaan di bidang IT misalnya, keberadaan perangkat komputer yang mumpuni tentu saja akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan. Ya. Kemudian yang kedua, aset investasi yang lain adalah sumber daya manusia. Mempunyai gedung yang bagus dengan peralatan lengkap tidak akan ada manfaatnya jika tidak didukung oleh keberadaan karyawan yang berkualitas dan tim yang solid. Temukan orang-orang yang tak hanya cakap dan profesional, tapi juga berdedikasi, serta memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Jika sudah mendapatkan tenaga kerja yang sesuai harapan, perlakukan mereka dengan baik, karena mereka merupakan aset berharga yang dapat memajukan bisnis kita. Ya. SDM, kita sebelumnya pernah kenal, ada SPM, ada SBM gitu ya, sumber daya manusia. Kalau SBM, sumber beban manusia, ya. Yang kedua itu jangan sampai terjadi. Yang ketiga, pemasaran yang baik. Apapun produk yang akan kita jual, kualitas saja tetap tidak cukup jika teknik pemasarannya buruk. Ya. Dalam hal ini, Pak Chandra sering menyampaikan matinya sebuah pemasaran, the end of marketing. Ya, tentu saja kalian masih ingat. Nah, gunakan seluruh media yang ada untuk memperkenalkan produk kita dalam rangka menjamin peningkatan brand awareness produk kita di kalangan konsumen. Yang keempat adalah jaringan. Relasi atau jaringan merupakan salah satu fondasi penting dalam kelangsungan sebuah bisnis. Seperti layaknya kehidupan bersosial, kita juga akan memerlukan bantuan orang lain. Karena itu, memperbanyak kenalan merupakan salah satu bentuk investasi yang tak ternilai bagi usaha kita. Ya, jaringan akan memperkuat usaha kita, akan memperkuat bisnis kita. Karena ya jaringan ini kan akan menambah juga sel-sel dalam hubungan kita, komunikasi kita dengan orang lain.
Selain untuk mempertahankan eksistensi, keberadaan para kenalan ini akan membentuk jaringan bisnis di masa depan, sekaligus mempermudah kita untuk melakukan ekspansi di masa depan. Milikilah attitude kerja yang baik dan jaga komunikasi selalu fleksibel. Ingat bahwa kita tidak harus selalu membicarakan bisnis dengan semua relasi bisnis kita. Kadang hal-hal yang bersifat personal justru mampu memperkuat hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Ya, artinya dalam jaringan ini kalau dibagi-bagi mungkin kita kenal seperti sebelumnya ya, ada jaringan formal, ada jaringan informal gitu ya. Nah, kita bisa gunakan sisi informal dalam jaringan itu. Selain itu, potensi investasi bisnis di era industri 4.0 dan masa pandemi COVID-19. Nah, bagaimana nih potensinya investasi bisnis di era industri 4.0? Kita sekarang ya segala sesuatunya mesti kita hubungkan dengan era revolusi industri 4.0 atau era digital ini. Dan kemudian sekarang ditambah masa pandemi COVID-19 ya. Yang pertama, bisnis berbasis investasi hijau atau sektor pertanian. Ya. Potensinya kita lihat bagaimana. Di tengah pandemi COVID-19, pelaku usaha didorong bertransformasi lewat investasi hijau agar bisa menjaga rantai pasok secara berkelanjutan. Pengembangan model bisnis investasi hijau tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengusaha, melainkan berdampak pada pemberdayaan para petani. Ya, investasi hijau, pemberdayaan petani yang seperti ini kan sedang digaung-gaungkan supaya ini meningkat investasinya di bidang itu, kemudian juga bisa membuat kita tidak ketergantungan dengan luar negeri. Yang kedua, sektor telekomunikasi. Gaya hidup digital ke depan akan menjadi tren dan kebutuhan akan layanan jasa telekomunikasi akan meningkat. Potensi investasi bisnis sektor telekomunikasi, ya ini luar biasa ya. Trennya di saat-saat ini sedang begitu meningkat bagus. Itu ya. Kreativitas mereka luar biasa dan mungkin ya masih akan keluar kreasi-kreasi baru untuk mendukung bisnis di sektor telekomunikasi, dan terlihat di sana peluangnya menjadi sangat besar gitu ya. Kita lanjutkan yang ketiga, e-dagang atau e-commerce. E-dagang adalah merupakan satu proses pembelian dan juga penjualan yang dibuat melalui elektronik. Ya, karena dibuat melalui elektronik, kita paham e-commerce, bisnis e-commerce ini juga kan sejalan juga dengan sektor telekomunikasi. Ya, sektor telekomunikasi itu banyak memberikan peran kepada berjalannya bisnis e-commerce. Bahkan setiap anak, setiap orang, setiap mahasiswa pun sekarang bisa mempraktekkan e-commerce untuk dirinya sendiri, untuk usahanya. Ya, karena waktu mungkin saat ini lebih leluasa untuk bisa mempraktekkan itu. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita ini. Ya. Yang keempat, bisnis pelatihan untuk menjadi wirausaha. Ya. Meningkatnya angka pengangguran karena COVID-19 menginspirasi orang untuk mencoba pola baru dalam berkarir. Yang tadinya kerja kantoran mungkin berpikir untuk mulai membangun usaha sendiri. Ya, dampak COVID-19 banyak yang kemudian karena harus mengurangi kegiatan, mengurangi aktivitas bisnis para pengusahanya karena ada keterbatasan, maka kemudian pengangguran bermunculan. Nah,
bisnis pelatihan wirausaha itu menjadi bagaimana supaya mereka bisa terinspirasi menjadi pengusaha. Ya, hal ini bisa dimanfaatkan untuk membuat pelatihan kewirausahaan bagi mereka yang ingin banting setir. Pelatihannya bisa dimulai dari platform digital dulu, seperti di YouTube atau media sosial lainnya. Karena kemungkinan jika diperbolehkan berkumpul di satu ruangan, itu masih dalam waktu yang lama. Ya, artinya physical distancing, social distancing masih harus dilakukan. Maka kita bagaimana harus ketemu? Ya melalui YouTube. Webinar muncul di mana-mana, ya seminar-seminar online, seminar-seminar dengan YouTube, dengan Zoom dan seterusnya itu muncul di mana-mana dan itu merupakan lahan bisnis baru. Bahkan juga ada yang menyewakan akun Zoom ya, untuk seminar, karena daripada kita memiliki sendiri akun Zoom untuk webinar yang ya harganya cukup mahal, untuk 1.000 peserta itu bisa mencapai $40 per bulan. Nah, ini kan bisa dihemat dengan seperti itu ya, kita sewa orang lain yang mempunyai akun itu. Nah, itu kan peluang baru juga ya. Yang kelima, masker dan pelindung wajah. Ya, masker sudah bukan lagi hal yang baru untuk dipakai. Bahkan sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia pun, tapi sejak wabah coronavirus ini, pemakaian masker menjadi sesuatu hal yang wajib. Dan dengan adanya protokol untuk tetap memakai masker di tempat umum, maka permintaan akan masker ini diprediksi tidak akan turun. Ya, artinya permintaan masker akan terus naik. Selain masker, topi bertirai plastik yang bisa melindungi wajah dari terkena atau menularkan virus melalui air liur pun mulai dilirik pasar. Bisa jadi kedua barang ini menjadi bagian fashion di masa new normal. Ini fashion ya. Nah, selain itu tentu saja adanya hand sanitizer dan seterusnya. Yang keenam, makanan dan minuman herbal. Potensi bisnis saat new normal yang selanjutnya adalah menjual makanan dan minuman herbal. Karena seperti yang diketahui di tengah pandemi virus COVID-19 saat ini, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh agar tidak mudah terserang virus. Nah, minuman herbal, vitamin, multivitamin, ini juga permintaannya menjadi tinggi. Ya, itu juga peluang bisnis, termasuk makanannya. Kemudian makanan frozen. Ya, belakangan ini makanan frozen memiliki banyak peminat karena sifatnya yang tahan lama. Selain itu, makanan frozen juga menjadi salah satu hidangan praktis. Iya, praktis karena bisa kita simpan dalam waktu yang cukup lama, kemudian cara menggunakannya lebih mudah. Nah, frozen food ini juga menjadi suatu tren yang sedang berkembang juga di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, oke, saya rasa seperti itu materi tentang investasi, ya, model investasi bisnis di masa pandemi COVID-19 ini. Yang harus kalian perhatikan sekarang, ada satu pertanyaan di sini, yaitu apa kriteria investasi dalam bisnis ini? Kita menabung, kita menyimpan uang dan seterusnya, itu merupakan investasi juga. Hanya saja kan ada satu fasilitas yang lebih baik. Selain bisnis, ada juga investasi-investasi yang lain. Nah, tapi pertanyaannya adalah untuk saudara, apa kriteria sesuatu itu disebut sebagai investasi?
Tapi kalau nabung barangkali, apakah menabung di bank itu sebagai suatu investasi? Kemudian membeli saham, ya, bisnis saham, apakah itu juga sebagai investasi? Nah, supaya mereka itu atau alat-alat investasi itu betul-betul disebut sebagai investasi, ketentuannya apa atau kriterianya apa? Saya rasa begitu pertanyaan ini untuk dijawab eh, sebagai kuis. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai di sini hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, salam sehat selalu, salam sukses, salam juga untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.